Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Kaula Muda 29. Di sini saya Muhammad Buski Jakir. Saya akan menjelaskan tentang budidaya ikan konsumsi, yaitu ikan lele. Perlu diketahui teman-teman, budidaya ikan lele ini sangatlah gampang, tidak terlalu susah dan tidak terlalu ribet. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya ikan konsumsi ikan lele. Nah, ikan lele itu dengan tampilan hasilkan ikan rawat kehidupan, meningkatkan produktivitas perikanan air tawar khususnya ikan lele. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang pendahuluan dulu. Proses memelihara, merawat dan memperbanyak. Nah, memperbanyak ikan dalam lingkungan yang diatur untuk memenuhi kebutuhan konsumsi manusia dikenal sebagai budidaya pangan. Budidaya ikan pangan. Prosedur ini meliputi beberapa langkah seperti menyiapkan kolam atau wadah budidaya, memilih benih yang berkualitas, memberikan pakan yang tepat, dan mengontrol kualitas air untuk menjaga kesehatan ikan air laut seperti kakap dan kerapu, serta ikan air tawar seperti nila, lele, gurame, dan ikan mas. Biasanya dipelihara. Untuk selanjutnya, nah, di sini ada potensi dan manfaat budidaya ikan. Nah, ikan lele atau dengan nama latin Clarias sp merupakan salah satu komoditas air tawar yang paling populer di Indonesia. Lele mudah dibudidayakan, memiliki daya tahan terhadap lingkungan dan pertumbuhan yang cepat, dan permintaan pasar terhadap ikan lele sangat tinggi, baik untuk konsumsi di rumah tangga maupun industri kuliner. Selanjutnya, ada 3 jenis ikan lele yang dibudidayakan. Yang pertama ada lele sangkuriang dengan nama latin Clarias garipinus, pertumbuhan cepat dan tahan penyakit. Nah, biasanya ikan jenis sangkuriang ini lebih banyak dibudidaya dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain. Ikan sangkuriang dan juga ikan lele dumbo jenisnya. Nah, yang kedua ada lele lokal, hasil persilangan, produksi tinggi. Ada juga lele dumbo dengan nama latin Clarias batrachus, rasa lebih enak tapi pertumbuhan lebih lambat. Jadi lele dumbo itu hasil perkawinan daripada lele sangkuriang dengan lele lokal. Bagus lah, cepat ini. Nah, selanjutnya ada pemilihan lokasi budidaya. Nah, untuk persiapan kolam, yang pertama itu pembersihan kolam dari lumpur dan hama. Yang kedua, pengapuran untuk menstabilkan pH 250 sampai 500 gram per meter persegi. Selanjutnya, pemupukan dengan pupuk organik untuk menumbuhkan pakan alami seperti plankton. Jadi, sebelum itu, kalau di kolam tanah itu kita tebar dulu kapur pertanian dolomit untuk terciptanya pakan alami seperti plankton di saat kolam tanah itu kering. Nah, yang keempat, pengisian air setinggi 30 sampai 40 cm sebelum benih dimasukkan. Selanjutnya ada teknik budidaya ikan. Yang pertama ada budidaya kolam tanah. Terus ada budidaya kolam terpal, ada budidaya jaring apung, KJA seperti yang di pantai, di waduk, di danau, di laut. Ada budidaya tambak, ada budidaya bioflok yang di kolam terpal, dan budidaya ras itu menggunakan kolam tembok. Nah, sejumlah strategi digunakan dalam budidaya ikan untuk mendorong pengembangan dan produktivitas ikan sebaik mungkin. Cara ini meliputi pemilihan sistem budidaya yang sesuai dengan jenis ikan dan lingkungan sekitar.
seperti kolam beton, kolam keramba, jaring apung, atau bioflok. Nah, untuk menjaga kesehatan ikan dan terhindar dari penyakit, itu prosesnya budidaya diawali dengan pemilihan benih yang berkualitas, dilanjutkan dengan pemberian pakan padat nutrisi berdasarkan kebutuhan ikan dan pengelolaan kualitas air. Jadi manajemen kualitas air itu penting ya guys, teman-teman. Ya, selanjutnya ini ada penebaran benih dan pemberian pakan. Untuk pemberian benih itu yang pertama, penebaran benih itu ukuran benih 5-7 cm. Padat tebar 100-200 ekor per meter persegi. Nah, itu harus optimalisasi dulu terlebih dahulu sebelum ditebar. Jadi kita siapkan kolam, kita isi air, setelah 1 hari atau 2 hari didiamkan, maka kita supaya adaptasinya bagus gitu. Ikan tuh dioptimalisasi dulu. Kalau kita mengambil dari orang menggunakan plastik, kita optimalisasi, kita taruh dulu si ikannya itu dengan plastiknya di kolam tersebut. Setelah beberapa jam baru kita buka dan kita tebar. Nah, waktu terbaik pagi atau sore hari. Untuk jenis pakan ada pelet, ada cacing ikan, ada ikan rucah, diberikan 3-4 kali sehari. Jumlah pakan 3-5% dari bobot tubuh ikan, jaga kualitas air agar tidak tercemar sisa pakan. Selanjutnya ada yaitu pemeliharaan dan panen. Untuk pemeliharaan itu ganti air sebagian 30-50% setiap 5-7 hari. Perhatikan warna air, jika kotor atau keruh. Hijau muda menandakan kondisi baik. Dan pisahkan ikan yang sakit atau mati. Untuk ikan yang sakit nanti kita sortir, kita pindahkan ke tempat yang lain atau kolam yang lain. Kita kasih obat. Biasanya obat yang digunakan itu adalah garam ikan atau cairan butiran blue untuk meminimalisir penyakit dan mengobati pada ikan. Nah, selanjutnya untuk panen itu, umur panen itu ada 2,5-3 bulan. Ukuran konsumsi itu 7-9 ekor per kilogram. Nah, panen dilakukan pagi atau sore hari. Gunakan alat panen yang bagus dan lembut jika ada agar ikan tidak luka. Nah, selanjutnya keuntungan budidaya, kendala dan solusi. Nah, untuk keuntungan sendiri itu keuntungan budidaya ikan lele, yang pertama permintaan pasar tinggi. Jelas. Untuk penjualan pecel lele itu kan menggunakan ikan lele, itu sudah jelas ya. Modal relatif kecil, cepat panen, dapat dilakukan di lahan sempit, potensi sebagai sumber penghasilan tambahan. Nah, yang selanjutnya adalah kendala dan solusi. Untuk kendala dan solusi ini, itu penyakit kulit dan insang, pakan mahal, fluktuasi harga jual. Solusi, jaga kualitas air, karantina ikan baru, gunakan pakan alternatif seperti bekicot atau limbah ikan, terus